Kita lanjutkan dialog kita malam ini dan telah bergabung bersama kita investor kripto Giri Ihsan Aradana. Mas Giri, Halo, halo, selamat malam. selamat malam. Kita bertemu di suasana yang berbeda. Dulu kita dialog lagi asik-asiknya cari cuan gitu ya. Dan malam ini tampaknya Mas Giri suasana hatinya mungkin agak berbeda. Pertanyaan saya, lagi begini udah nyangkut berapa banyak Mas Gir? Alhamdulillah nggak terlalu banyak yang nyangkut karena udah take profit pada waktu tahun 2021, tapi Mhm, ya masih adalah yang nyangkut-nyangkut mhm. sedikit. Oke, tadi di dialog sebelumnya disebutkan bahwa sebenarnya lagi momen seperti ini, misalnya harga Bitcoin turun, Bitcoin CS turun, ini adalah ruang bagi investor retail juga bisa menarik cuan. Kalau Mas Giri sendiri sebagai investor berani nggak untuk tetap mengoleksi di masa-masa seperti ini? Berani, tapi Mhm, dengan plan yang jelas. Karena saya kan juga selain investor saya juga trader dan memang angka Bitcoin sekarang ini di 30.000 itu adalah level yang baik membeli. Jadi memang minggu-minggu kemarin saya purchase Bitcoin di 33.000 USD, mhm, 30.000 USD, dan 28.000 USD, dan itu pun juga belum sampai 10-20% kapital saya. mmm, Jadi saya melihat apakah 30.000 ini bisa bertahan atau tidak mmm, di masa yang lagi benar-benar luar biasa, karena saya udah 6 tahun di kripto dan untuk melihat koin di top 10 meledak dan terkuak sebagai Ponzi itu masih luar biasa bagi saya karena mereka kehilangan 18 miliar dolar. mhm, oke. Sebagai investor retail, Mas Giri, seberapa lama kira-kira Anda dan juga kawan-kawan di luar sana yang loyal terhadap kripto, bertahan terhadap Hmm. investasi ini? Kalau saya sih masih melihat saya akan melakukan ini jangka panjang ya, Mmm, karena tadi juga Pak Oscar udah pernah ceritakan bahwa begitu udah melewati hal-hal cycle seperti ini ya jadinya biasa-biasa aja. Ya hati saya sih aman-aman aja gitu. Karena udah pernah saya lewatin waktu 2017 ke 2018 itu kan Bitcoin turun dari 20.000 USD ke 3.000 USD dan itu turun 83%. mhm, Dan sekarang juga saya masih melihat ada potensi mungkin saja Bitcoin masih bisa turun 50-40% lagi. Karena dari tinggi kita di 68.000 USD sampai sekarang, sampai nggak, sampai lowest point kita belakangan ini di 25.000 USD itu baru drop sekitar 63%. mmm, Dan kalau kita drop 80% itu angkanya di 14.000, which is monthly support juga, itu area yang dilihat para trader. oke, Jadi makanya saya memang tidak mau memberikan semua kapital saya di sekarang, walaupun ini level yang bagus, saya juga jadi siap siaga aja. mhm. Tapi gini Mas, Gir, tadi memang Anda mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu juga mengalami, tetapi apakah Anda merasakan ada perbedaannya? Karena kan tadi kita lihat misalnya situasi ketika Luna jatuh epic banget gitu ya, kemudian juga kalau kita lihat, sejumlah faktor eksternal yang juga memukul harga dari kripto, katakanlah inflasi tinggi, kemudian juga keputusan The Fed, perang, Ukraina, Rusia, bukankah ini menambah beban di pergerakan aset kripto? Halo. Halo? Oke, Mas Giri saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Oke, sepertinya masih ada kendala teknis. Saya kalau begitu ke Pak Oscar dan juga Pak Gabriel. Pak Oscar, Pak Gabriel, memang tadi kita mengatakan ini kan bentuknya siklus begitu. Tapi pertanyaannya kira-kira sampai kapan akhirnya nanti kripto bisa kembali naik lagi begitu harganya? Mungkin ke Pak Oscar dulu. Kalau kita bicara mengenai sejarah 4 tahunan ya, Mhm, kalau kita bicara tahun 2021 itu sebagai titik tolaknya, berarti seharusnya saat ini ada saat-saat sideways ya, saat-saat sideways, mhm, kemudian tahun depan itu baru mulai akan ada kelihatan, mungkin di akhir tahun depan akan baru mulai kelihatan ada kenaikan yang cukup menarik ya. mmm, Tapi biasanya waktu terjadi kenaikan justru orang baru rame-rame membeli. Ya, ini yang sangat disayangkan sih. Seharusnya kalau mau beli ya saat turun sekarang ini. Ya, karena waktu naik, yang dapat itu kan berarti nggak terlalu banyak secara mmm, pengukuran profitnya. Tapi ini kembali ke resiko masing-masing dan sekali lagi ini juga bukan financial advice ya, karena ini iya kan iya. masing-masing punya resiko masing-masing. Mhm, oke. Kalau Pak Gabriel gimana kira-kira kapan harga Bitcoin CS bisa naik lagi? Karena kan kalau kita lihat sekarang begini, tidak semua investor tampaknya juga rela kalau uangnya hilang begitu saja gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang bursa kripto juga belum
belum ada gitu. Nah ini gimana untuk memastikan para investor juga ya tetap confident untuk percaya terhadap aset kripto? Ya, jadi sekali lagi saya ketika investasi saya juga pemain saham. Saya ketika invest dalam sesuatu saya harus memastikan bahwa sebagus apapun ini harus apa yang saya investasikan ini harus grow, istilahnya harus bertumbuh gitu kan. Kan tentunya kita ketika investasi saham nggak peduli produknya sebagus apapun, tapi kalau misalnya perusahaannya nggak bertumbuh, misalnya jumlah penggunanya nggak bertumbuh, terus labanya nggak bertumbuh, tentu saya nggak mau invest di dalam saham perusahaan itu. Sama juga dalam kripto. Ketika saya melihat dalam dunia kripto ini, dari jumlah pengguna bertumbuh, traffic exchange bertumbuh, secara semua fundamental ini ekosistem kripto tidak ada yang istilahnya stagnan, terus bertumbuh. Bahkan produk-produk kripto sekarang semakin bertumbuh. Kalau dulu ketika mau nge-hold koin, ya udah cuma hold aja nggak bisa dapat apa-apa. Sekarang kita hold koin, ada yang namanya staking, kita hold koin kita bisa dapat bunga. Jadi istilahnya produknya bertumbuh, ekosistem yang bertumbuh. Jadi secara fundamental sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dilakukan ketika kita mau invest di sini. Cuma memang kita aware bahwa market kripto ini market yang benar-benar dipengaruhi oleh sentimen, dan saat ini bukan cuma kripto aja, saham SP500, Dow Jones juga semuanya kan lagi mengalami penurunan karena sentimen inflasi yang tinggi. Dan ini karena saya main di hampir semua sektor, saya melihat bahwa ini cycle yang biasa gitu loh. Ketika ada kondisi yang tidak menentu, tentu otomatis yang terkena dulu itu adalah aset yang risk dengan tertinggi seperti saham, kripto, dan sebagainya. Investor akan lose appetite-nya, kemudian jual untuk masuk ke dalam aset yang lebih aman seperti emas. Dan ini memang cycle yang udah common gitu. Dan perlu diingat lagi bahwa cycle ini juga tidak akan permanen. Cycle kan pasti ada berganti, naik, turun, dan sebagainya. Dan ketika ketakutan di market ini udah hilang, kemudian ada cycle appetite investor ini naik, kripto dan saham juga pasti ikut akan naik. Dan jadi seperti ada pepatah yang bilang kan, most money is made during bear market gitu loh. Jadi jangan beli ketika harganya sudah naik, kemudian kita baru beli, kita FOMO, nah itu kan resep kehilangan uang gitu. Jadi menurut pandangan saya itu. Proyeksinya sampai kapan nanti pasar kripto pulih? Kalau kita ingat, kita kan dari past history ya, kita ingat bahwa 2024 itu kita akan ada the next Bitcoin halving. Jadi istilahnya halving itu di 2024. Dan kita lihat dari tahun lalu ketika halving sebelumnya, akumulasi ternyata terjadi lebih cepat karena jumlah penggunanya semakin bertambah. Jadi yang sebelumnya biasanya di awal tahun halving itu sudah harganya naik, ternyata keduluan 6 bulan gitu. Jadi prediksi saya, tebakan saya 2023 awal itu karena jumlah pengguna kripto semakin besar, saya rasa akumulasi menjelang Bitcoin halving akan lebih cepat lagi. Jadi mungkin yang sebelum halving sebelumnya 6 bulan lebih cepat, sekarang mungkin bisa jadi 1 tahun lebih cepat begitu. Oke, baik. Saya ke investor kripto kalau begitu, Mas Giri, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya ketika market crash Anda juga sudah pernah mengalami itu gitu. Tapi begini, yang kita lihat kan sekarang ini faktor yang membuat harga kripto naik itu cukup banyak, dari eksternal misalnya tadi inflasi tinggi, kemudian juga ada masalah perang Ukraina dan juga Rusia. Elon Musk juga menarik diri gitu ya sebagai sponsor dari kripto. Apakah Anda merasakan sendiri bahwa tahun ini cukup berbeda sebenarnya, meski memang sama-sama crash tapi ini agak berbeda kasusnya? Ya, bahwa setiap cycle itu ada yang namanya uncertainty itu pasti, dan memang pada saat ini kan kita juga belum selesai pandemi, itu juga supply chain terganggu, dan lalu dengan perang di Eropa, dan seperti yang tadi dibilang sama Pak Gabriel bahwa Nasdaq aja bisa turun 23%, Tesla 40%, Apple 22%. Memang ada extra layer di mana kayak, oh mungkin ini kita bisa aja sebentar lagi resesi, tapi kalau misalnya saya sebagai investor yang melakukan DCA, saya tidak akan berhenti. Kalau memang saya investor yang fix tiap bulan akan menaruh sekian tanpa ada alasan apapun untuk berhenti, saya akan terus aja. Karena begitu nanti fear ini selesai, kita akan balik lagi ke cycle berikutnya, yaitu balik ke bull market. Dan itu biasanya setiap cycle itu 4 tahunan. Oke, baik. Berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana strategi dari investor agar tidak mengalami kerugian lebih besar dan memahami benar instrumen ini, cara kerjanya. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.